Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya baik-baik saja ya. Di sini saya Abdul Adem Rizky, NIM 05247875 akan mempresentasikan materi tentang perpustakaan, fungsi, peran, dan perkembangannya di era digital. Baik, langsung saja teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di pendahuluan. Perpustakaan adalah lembaga yang menghimpun, mengelola, dan menyediakan informasi untuk kebutuhan pendidik, penelitian, dan rekreasi. Kemudian perpustakaan mengalami transformasi nih teman-teman. Dari yang dulunya kita kenal dengan perpustakaan yang konvensional atau tradisional yang biasa kita kenal perpustakaan. Nah, yang ada ruangannya segala macam. Kemudian sekarang sudah beralih nih menjadi perpustakaan yang bersifat digital. Jadi ada yang konvensional dan juga ada yang digital. Itu perkembangannya. Kemudian peran perpustakaan tetap penting nih di era teknologi informasi seperti saat ini. Walaupun di saat ini kita serba digital, serba handphone, laptop dan lain sebagainya, internet dan segala macam, ada AI dan lain sebagainya. Tapi peran perpustakaan itu masih sangat penting untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Pasti kita akan datang ke perpustakaan. Kemudian fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan ada 4 nih teman-teman. Yang pertama yaitu fungsi edukatif. Di sini fungsi edukatif itu yaitu sebagai sumber belajar. Jadi perpustakaan itu adalah sebagai sumber belajar, baik sumber belajar bagi siswa, mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Itulah fungsi edukatifnya. Kemudian ada fungsi informasi atau informatif, yaitu perpustakaan itu bersifat dia itu menjadi jembatan untuk menyebarkan informasi. Jadi informasi yang ada di dunia luar atau ada di data-data, internet, segala macam, di buku dan sebagainya, perpustakaanlah yang membantu untuk menyebarkan informasi tersebut. Kemudian perpustakaan juga berfungsi sebagai riset. Nah, di sanalah para peneliti, dosen, mahasiswa mencari data, kemudian mencari bahan-bahan penelitian, mencari sumber rujukan dan sebagainya di perpustakaan. Kemudian yang keempat ada fungsi rekreasi. Di sini tuh fungsi rekreasi itu bisa digunakan seperti anak SD, bukan hanya anak SD sih, tapi anak sekolah menengah pertama, menengah atas, maupun anak kuliahan atau mahasiswa sebagai hiburan yang bersifat edukatif. Di sana ada perpustakaan yang sekarang ada perpustakaan yang kekinian, misalnya fasilitasnya sudah beragam, sudah banyak fasilitas dan sebagainya sebagai penunjang perpustakaan yang saat ini. Kemudian peran perpustakaan. Peran perpustakaan di sini ada 4 juga teman-teman. Yang pertama itu sebagai penunjang pendidikan sepanjang hayat. Nah, selaras dengan tadi kan sebagai sumber informasi. Jadi perpustakaan itu sebagai penunjang pendidikan sepanjang hayat. Jadi perpustakaan itu akan tetap selalu dicari, selalu digunakan dan dipergunakan oleh seluruh orang nih, masyarakat umum, pendidik, tenaga pendidikan dan segala macam untuk penunjang pendidikan. Jadi di sana itu untuk kita belajar, untuk kita mencari informasi, untuk kita mencari data dan sebagainya. Kemudian akses informasi yang inklusif. Jadi di sana itu tempat kita mengakses informasi gitu. Kemudian jembatan kesenjangan digital. Di sana juga karena tadi sudah ada sudah ada perpustakaan digital. Jadi di sana itu juga membantu menjembatani orang-orang yang memiliki kesenjangan digital. Jadi diajarkan di sana tuh bagaimana sih perpustakaan ini yang dulunya itu bersifat konvensional sekarang sudah berbentuk digital. Kemudian pendukung masyarakat untuk masyarakat yang berpengetahuan. Jadi pendukung masyarakat berpengetahuan di sini itu ya seperti tadi, di sana itu tujuannya itu baik masyarakat yang sedang belajar atau masyarakat umum pun boleh datang di perpustakaan, tidak ada batasan di sana. Jadi seluruh masyarakat ataupun orang-orang bisa masuk atau bisa datang ke perpustakaan ini. Jadi semuanya bebas, tidak ada halangan, tidak ada tidak ada batasan. Mau tua, muda, orang tua, orang muda, remaja, dewasa, semuanya boleh datang ke perpustakaan. Jadi perpustakaan itu sebagai pendukung masyarakat yang berpengetahuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu ya datang ke perpustakaan. Oke. Kemudian perkembangan perpustakaan di era digital. Nah, di sini nih perkembangannya itu perpustakaan itu di era digital itu apa saja sih? Di sini tuh kayak ini nih, pertama digitalisasi koleksi. Nah,
Dulu kan koleksi itu kan hanya berupa bentuk buku yang secara fisik. Sekarang itu ada koleksi yang berbentuk digital. Jadi buku yang kita lihat sekarang bisa kita ubah ke bentuk digital atau yang namanya digitalisasi koleksi. Kemudian ada perpustakaan digital. Nah, digitalisasi koleksi tadi bisa dibagikan atau di-share dengan menggunakan perpustakaan digital tadi. Jadi semua koleksi yang sudah didigitalisasi bisa dibagikan atau bisa dibaca oleh pengunjung itu lewat perpustakaan digital tadi. Contohnya ini seperti Ipusnas yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian akses jarak jauh. Nah, ini seperti tadi itu digital itu karena dia bersifat digital, jadi kita bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Kemudian integrasi teknologi informasi. Nah, itu tadi mendigitalisasi itu kan termasuk integrasi teknologi informasi. Kemudian ada OPAC, ada e-book, ada database jurnal dan sebagainya. Ini nih sumber-sumber informasi biasanya yang penelitian mencari itu ada e-book atau database jurnal-jurnal yang terkenal atau berbahaya itu bisa juga mengunjungi perpustakaan. Biasanya perpustakaan itu mereka berlangganan jurnal-jurnal yang bagus intinya, yang bisa dijadikan rujukan untuk penelitian dan sebagainya. Kemudian layanan mandiri dengan RFID, kemudian ada juga media sosial dan website. Media sosial ini kan zaman sekarang kan ya, teman-teman semua serba digital. Jadi terutama nih Gen Z, milenial segala macam pasti membuka sosmed kan atau media sosial. Jadi media sosial ini digunakan oleh perpustakaan untuk menyebarluaskan informasi, baik menyebarluaskan informasi terkait dengan perpustakaan, koleksi dan lain sebagainya, atau fitur-fitur terbaru dari perpustakaan yang ada di daerah masing-masing itulah. Kemudian ada chatbot dan AI. Ini juga bisa digunakan untuk membantu perpustakaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang mencari informasi agar nanti dikasih tahu tuh, misalnya mencari buku A akan dikasih rujukan-rujukan yang sesuai dengan buku A yang tadi dicari. Kemudian lanjut, tantangan perpustakaan digital. Nah, ini tantangannya nih teman-teman. Tantangannya itu ada 4 juga, yaitu keterbatasan infrastruktur. Nah, keterbatasan masih kurangnya infrastruktur yang ada di perpustakaan itu sendiri, baik SDM-nya atau infrastruktur software dan segala macam itu masih memiliki keterbatasan. Kemudian rendahnya literasi digital. Ini juga penting teman-teman. Karena literasi digital itu di saat sekarang ini sangat penting untuk masyarakat, perpustakaan dan sebagainya, agar masyarakat itu bijak dalam menggunakan internet, dalam bijak menggunakan atau berselancar di dunia maya. Kemudian isu hak cipta dan keamanan ini juga penting nih. Kita juga harus tahu nih isu hak cipta itu kita harus tahu. Kemudian keamanan juga harus kita wajib tahu. Kemudian kesenjangan kompetensi pustakawan. Nah, ini juga nih tantangannya. Masih ada pustakawan-pustakawan yang masih kompetensinya itu masih sedikit kurang terkait dengan perpustakaan digital. Karena ini kan baru transisi dari yang konvensional ke digital. Jadi perlu adaptasi ulang atau perlu belajar kembali terkait dengan perpustakaan digital ini. Lanjut. Maaf teman-teman, saya batuk-batuk sedikit. Kemudian peluang perpustakaan digital. Nah, di sini nih peluangnya nih. Ada 4 juga teman-teman. Yang pertama, jangkauan layanan yang luas. Nah, jadi karena digitalisasi sehingga jangkauan layanan itu luas. Jadi tidak terbatas di ruangan atau di gedung itu saja. Jadi layanan itu luas. Jadi kita bisa akses dimanapun dan kapanpun. Kemudian bisa juga perpustakaan itu melakukan pelatihan literasi digital. Ini seperti yang tadi saya jelaskan teman-teman. Jadi literasi digital itu sangat penting untuk saat ini. Jadi kita harus tahu nih bagaimana kita berselancar di dunia maya, medsos segala macam dengan tetap aman dan nyaman gitu. Kemudian ada kolaborasi global, jadi kolaborasi yang bersifat global atau yang lebih luas. Jadi kita itu bisa berkolaborasi dengan perpustakaan luar negeri, misalnya perpustakaan di antar daerah, misalnya di Indonesia kan karena banyak-banyak pulauan, jadi di antar daerah mungkin atau antar provinsi atau antar lembaga dan sebagainya gitu kita bisa berkolaborasi. Kemudian efisiensi pengelolaan koleksi. Jadi di sini juga itu mengefisiensikan pengelolaan koleksi. Jadi kita tidak sulit untuk mengelola koleksinya. Jadi kalau kita mengelola koleksi
yang dalam bentuk fisik atau buku itu kan agak sulit teman-teman, jadi kita butuh treatment khusus dan segala macam. Tapi di perpustakaan digital itu lebih efisien gitu, lebih mudah, tapi walaupun masih banyak juga kesulitannya untuk adaptasi dan segala macam, untuk banyak hal lah yang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, implementasi teknologi. Nah, implementasi teknologi di sini adalah seperti contohnya Ipusnas tadi, Ipusnas RI, kemudian ada Google Books, kemudian ada juga Perpusdikbud, kemudian ada RFID atau pengelolaan sirkulasi, kemudian ada OPAC atau katalog daring, kemudian ada digital repository seperti Garuda, Neliti, dan lain sebagainya. Kemudian ada library management system, kemudian ada virtual reference service, kemudian ada integrasi dengan e-learning. Ini juga banyak juga sih implementasi teknologi yang bisa digunakan, yaitu yang digunakan yang menggunakan teknologi informasi gitu. Nah, baik, sekarang di kesimpulannya teman-teman atau akhirnya nih, perpustakaan itu tetap berperan penting teman-teman, baik yang konvensional maupun yang digital, sangat-sangat berperan penting untuk saat ini, karena mau bagaimanapun yang konvensional maupun yang digital itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian transformasi digital meningkatkan layanan. Nah, di sini teman-teman, transformasi digital tadi itu fungsinya itu untuk meningkatkan layanan teman-teman, untuk menambah layanan dari yang biasanya konvensional, yang biasa saja, atau yang tradisional yang kita ketahui bersama. Jadi sekarang itu menjadi digital atau menjadi kekinian lah bahasa sekarangnya itu. Jadi anak zaman sekarang itu jadi apa sih, enggak apa namanya, tidak merasa kaku gitu untuk mendatangi perpustakaan. Kemudian adaptasi teknologi sangat diperlukan. Nah, ini adaptasi tadi, yang digital tadi, adaptasi itu sangat perlu karena untuk saat ini teknologi itu akan terus berkembang. Jadi kita sebagai pustakawan atau perpustakaan juga harus terus beradaptasi dengan situasi yang ada saat ini. Jadi kita tidak boleh diam di tempat, kita harus tetap beradaptasi dengan teknologi maupun teknologi informasi yang selalu berkembang setiap saatnya. Adapun sarannya yaitu tingkatkan literasi digital, pentingnya tadi ya teman-teman. Tingkatkan literasi digital itu baik pustakawan, masyarakat umum, masyarakat awam dan sebagainya harus ditingkatkan literasi digitalnya. Kenapa? Karena yang namanya dunia serba digital, teman-teman, banyak juga celah-celah yang dapat apa ya? Dapat disalahgunakan gitu data-data kita. Jadi harus berhati-hati. Jadi kita harus tahu bagaimana kita berselancar di media sosial atau di dunia digital dengan nyaman dan aman. Kemudian dukungan infrastruktur teknologi. Nah, di sini tadi kesulitan tadi infrastrukturnya yang masih kurang. Jadi pemerintah atau stakeholder yang membantu perpustakaan itu harus sangat mendukung infrastruktur teknologi ini, karena mau bagaimanapun perpustakaan itu tidak akan berjalan sendiri. Jadi mereka itu membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mengadaptasi teknologi digital tadi. Kemudian inovasi lainnya agar tetap relevan. Nah, ini nih tadi, setelah tingkatkan literasi digitalnya, kemudian didukung infrastrukturnya, kemudian inovasi layanan agar tetap relevan. Jadi akan tetap ada inovasi layanan ke depannya untuk perpustakaan ini, karena perpustakaan ataupun zaman sekarang ini akan tetap berkembang gitu. Jadi kita sebagai pustakawan ataupun perpustakaan harus tetap mencari inovasi-inovasi baru agar tetap relevan dengan zaman kita atau zaman ke depan atau saat yang akan datang. Mungkin yang dari perpustakaannya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kalau ada yang kurang atau salah tutur kata saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman.